Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video pembelajaran matematika kelas 11. Nah, sebelum kita lanjut, seperti biasa ya, kalian jangan lupa untuk komen di channel YouTube ini dengan mengetik nama dan juga kelas sebagai absen harian kalian. Nah, kita lanjutkan pembahasan berikutnya, masih mengenai matriks. Minggu lalu atau video pembelajaran yang lalu itu kita sudah bahas mengenai determinan matriks berorder 2x2 dan 3x3. Nah, minggu ini atau video kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai inverse pada matriks. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari masih dengan yang sama, yaitu menentukan nilai determinan inverse dan transpose pada order 2x2 dan nilai determinan serta transpose pada order 3x3. Kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan inverse dan transpose pada order 2x2 serta determinan dan transpose pada order 3x3. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat memahami pengertian inverse berorder 2x2, lalu menentukan inverse berorder 2x2 dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan dan juga inverse. Oke, sebelum kita ke inverse, harus kalian pahami transpose matriks. Nah, transpose matriks ini yaitu matriks baru yang diperoleh dengan mengubah baris menjadi kolom matriks atau sebaliknya. Jadi yang tadinya baris itu akan ditranspose menjadi kolom. Jadi baris menjadi kolom atau sebaliknya, kolom menjadi baris. Nah, silakan kalian perhatikan di sini ada matriks P. Nah, jika ditranspose dengan notasi P pangkat T, nah ini adalah notasi dari transpose matriks P. Ditranspose itu menjadi kolom pertama akan menjadi baris pertama. Kolom pertama di sini akan menjadi baris pertama. Kemudian kolom kedua menjadi baris kedua. Nah, itu yang dinamakan transpose matriks. Contoh berikutnya yaitu matriks M. Maka dinotasikan M pangkat T karena matriks M ini kita transpose. Nah, dari baris, untuk contoh yang kedua itu dari baris menjadi kolom. Baris pertama di sini menjadi kolom pertama. Dan baris kedua menjadi kolom kedua. Dan terakhir baris ketiga menjadi kolom ketiga. Nah, itu yang dinamakan matriks transpose atau transpose pada matriks. Baris menjadi kolom atau sebaliknya kolom menjadi baris. Hanya tinggal menyesuaikan saja pada matriks tersebut. Kita lanjut. Nah, barulah kita akan mempelajari inverse matriks. Nah, di sini inverse matriks itu adalah kebalikan dari kedua matriks apabila matriks tersebut dikalikan akan menghasilkan matriks persegi. Nah, ordo matriks tersebut itu mempengaruhi juga cara mencari inverse pada matriks. Nah, sekali lagi, inverse itu adalah kebalikan dari kedua matriks. Apabila matriks tersebut dikalikan akan menghasilkan sebuah matriks persegi. Nah, ordo pada matriks tersebut itu mempengaruhi cara mencari inverse. Nah, di sini jika suatu matriks memiliki inverse, maka dikatakan sebagai matriks non-singular. Tapi kebalikannya, kalau matriks tersebut tidak memiliki inverse, maka matriks tersebut dinamakan matriks singular. Kalian ingat-ingat, jika mempunyai inverse maka disebut matriks non-singular. Tapi kalau misalkan tidak mempunyai inverse, maka matriks tersebut dinamakan matriks singular. Nah, kita masuk ke inverse matriks berorder 2x2. Misalkan matriks A dengan elemen A, B, C, dan D dengan
A dikali D dikurangi B kali C itu tidak sama dengan 0. Maka A dapat dicari dengan, atau matriks A dapat dicari dengan sebagai berikut. Nah, di sini ya, kalian perhatikan konsepnya. Untuk inverse, notasinya yaitu, misalkan matriks A ya, A pangkat negatif 1. Nah, ini untuk notasi inverse. A pangkat negatif 1. Sama dengan 1 per A dikali D dikurangi B kali C. Dikalikan D, kemudian negatif B, negatif C, dan A. Jika kita perhatikan dari konsep ini, A dikali D sama dengan B dikali A dikali D, A dikali D dikurangi B dikali C itu sama dengan kita mencari nilai determinan. 1 per A kali D sekali lagi dikurangi B kali C itu sama dengan kita mencari sebuah nilai determinan. Untuk D, negatif B, negatif C, atau A itu kalian tinggal namanya apa ya? Cara gampangnya ya tukar posisi. Di sini kita perhatikan matriks A, B, C, dan D. Nah, untuk menemui konsep ini, kalian perhatikan elemen A dan D kita tukar. Berarti kan elemen D menjadi A11 di sini. A11. Sedangkan elemen A ditukar menjadi A22 di sini. Ya. Berarti A-nya yang di bawah, D-nya yang di atas. Berarti ditukar ini A. Kemudian untuk elemen B dan C itu kalian kalikan dengan negatif. Ya. Kalian kalikan dengan negatif. Berarti menjadi negatif B dan negatif C. Maka konsep inverse matriks A sama dengan 1 per determinan A dikali D dikali negatif B dikali negatif C dan dikali A. Oke, untuk lebih memahaminya lagi, kalian perhatikan contoh berikut. Tentukan inverse dari matriks A sama dengan 4, 1, 7, dan 2. Nah, cara memperoleh inverse-nya berarti A pangkat negatif 1 sama dengan 1 per A kali D dikurangi B kali C, atau 1 per determinan A dikali D, negatif B, negatif C, dan A. Lanjut. Maka diperoleh, kita masukkan nilai matriks ini ya, matriks A ini. Maka 1 per A kali D berarti 4 dikali 2 dikurangi 1 dikali 7. Nah, 4 dikali 2 dikurangi 1 kali 7. Kemudian dikali dengan matriks 2, negatif 1, negatif 7, dan 7. Oke. Bukan 7 ya di sini ya. Berarti di sini itu adalah 4. Maaf, salah. Di sini adalah 4 kita. Oke, bentar ya. Oke, 4. Sip. Kita ulangi lagi. Tentukan inverse pada matriks A sama dengan 4, 1, 7, dan 2. Maka A pangkat negatif 1 atau A inverse sama dengan 1 per A kali D dikurangi B kali C, kemudian dikali dengan D, negatif B, negatif C, dan A. Lanjut, maka kita masukkan nilainya di sini 1 per 4 kali 2
kurangi 1 kali 7. Berarti ini ya, 4 kali 2 dikurangi 1 kali 7. Di sini ya. Kita lihatnya yang matriks utamanya di sini, matriks A. 1 kali 7 dikali 2, negatif 1, negatif 7, dan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Kemudian 1 kali 7 sama dengan 7. Maka 2 dikali 2, negatif 1, negatif 7, dan 4. Hasilnya 8 dikurangi 7, 1 ya. 1 per 1 kali 2, negatif 1, negatif 7, dan 7. Maka hasilnya adalah, karena 1 per 1 itu sama dengan 1, berarti 1 per 1. 1 dibagi 1. Kemudian yang satu hasil ini dikalikan dengan matriks yang ini. Nah, jadi hasil adalah 2, negatif 1, negatif 7, dan 4. Nah, oke. Dari sini kalian bisa perhatikan lebih. Jadi, inverse matrixnya yaitu 2, negatif 1, negatif 7, dan 4. Nah, itu contoh menentukan atau mencari inverse. Oke. Ada kuis untuk kalian. Silakan kalian kerjakan di buku masing-masing. Ada 2 soal. Yang pertama matriks A, negatif 1 dan negatif 4, 7 dan 2. Kemudian ada matriks M, 3, negatif 2, 1 dan 4. Nah, silakan kalian kerjakan di buku masing-masing. Jadi sebelum kalian menjawab kuis ini, kalian buat resume dulu dari video pembelajaran minggu ini. Oke? Terima kasih. Saya akhiri. Semangat belajar, jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.